Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 7 My Dearest Nemesis dimulai dengan Sujong memikirkan Ju Yeon selama kencan keduanya dengan Jiwoo. Ju Yeon menelepon, menanyakan lokasinya dan kemudian muncul dengan pakaian konsernya ketika Jiwoo sedang mencoba pakaian. Dia menyeret Sujong ke ruang ganti dan membawa ciuman itu. Seorang petugas mencoba membuka pintu dan Sujong yang bingung menerobos keluar, mengklaim dia sedang memperbaiki bajunya. Dia menciptakan gangguan sampai Ju Yeon melarikan diri. Kewalahan dengan perasaannya, dia menolak Jiwoo. Begitu Jiwoo pergi, Ju Yeon meminta maaf karena tidak mengingat ciuman itu. Tapi dia tidak menyesal menciumnya dan dia bergetar. Saat itu, Ha Jin menelepon dan dia melarikan diri. Selama sisa malam, Sujong bertentangan dengan perasaannya karena dia terkejut bahwa dia bisa jatuh cinta pada pria muda dan aneh seperti Ju Yeon. Dia juga terus memikirkannya dan mengirim pesan kepadanya. Dia menemukan dirinya tersenyum dan dia menghantuinya. Sementara itu, Ha Jin dan orang tuanya bertanya-tanya mengapa Sujong menolak Jiwoo. Ibu Ha Jin terus mengganggunya untuk berkencan dengan seseorang dan Ha Jin secara tidak sengaja membiarkannya tergelincir bahwa dia mungkin menyukai seseorang. Di tempat kerja, Ju Yeon terus mencari Sujong yang menghindarinya. Dia mulai membuat daftar pro dan kontra berkencan dengannya tetapi kontranya adalah hal-hal kecil seperti tato naganya dan obsesi gamernya. Ju Yeon akhirnya diperkenalkan sebagai cucu ketua ban kepada publik dan berita tersebut menjadi viral. Baik terkesan dan begitu pula anggota kantor lainnya. Sujong menyadari bahwa dia tidak bisa berkencan dengan seseorang seperti dia dan dia menghapus daftarnya. Ju Yeon akhirnya menangkapnya tetapi dia memberinya pemeriksaan realitas. Dia adalah bawahannya dan dia kemungkinan akan dipecat karena berkencan dengan pewaris Yongsung. Dia mencoba menghentikannya tetapi menyadari bahwa dia benar. Di tempat lain, Shin Won tidak bisa berhenti memikirkan Ha Jin. Temannya mencoba mengatur kencan di Sulo tetapi dia menolak agar tidak membuat Ha Jin tidak nyaman. Ternyata, dia telah muncul di lingkungan dan mengawasinya dari jauh. Ha Jin juga menyadari bahwa dia merindukannya. Kwon senang untuk Ju Yeon dan percaya dia selangkah lebih dekat untuk menjadi pewaris. Ini adalah pemeriksaan realitas lain baginya karena dia menyadari bahwa dia harus memilih antara neneknya dan Sujong. Shin Won muncul dalam keadaan mabuk dan sakit hati, menangis tentang Ha Jin. Untuk sekali ini, Ju Yeon bisa berhubungan. Di tempat kerja, dia mencoba untuk menjadi profesional tetapi dia tidak bisa tidak memperhatikan Sujong. Dia memiliki kencan misterius dan dia menolak untuk memberitahunya dengan siapa. Tentu saja, dia muncul untuk menemukan bahwa dia bersama keluarganya. Orang-orang baik menyambutnya dan mereka cocok dengan dia membayar tagihan. Pada akhirnya, Su Bin memberinya pembicaraan yang biasa tentang bagaimana dia akan menyakiti Ju Yeon jika dia menyakiti Sujong. Ju Yeon dengan serius menjawab bahwa dia tidak akan menghancurkan hati Sujong. Sementara itu, pembantunya membiarkannya menyelinap ke ketua bahwa Ju Yeon tidak membiarkannya membersihkan ruang kerja. Penasaran, ketua memutuskan untuk memeriksa rumahnya setelah rapat. Pada saat yang sama, Sujong menegur Ju Yeon karena merusak makan siangnya. Dia gugup saat dia mengungkapkan bahwa dia takut dengan perasaannya padanya. Mereka diinterupsi oleh Kwon yang memberitahunya tentang rencana ketua. Dia panik dan Sujong menawarkan untuk membantunya. Shin Won, Ha Jin dan Kwon mencoba mengalihkan perhatian dan menunda ketua tetapi itu tidak membuat banyak perbedaan. Setelah dia pergi, Ha Jin bersahabat dengan Shin Won yang terlihat sedih karena dia tidak merasakan seperti yang dia rasakan. Namun, kita melihat Ha Jin mengawasi Shin Won dari cermin saat dia pergi. Kembali ke masalah ini, Ju Yeon dan Sujong belum punya waktu untuk mengalihkan semuanya ke tempatnya. Dia bersembunyi sementara Ju Yeon membukakan pintu untuk neneknya. Nenek bingung dengan studinya yang normal ketika dia menemukan sesuatu, foto keluarga. Itu adalah umpan yang ditanam Ju Yeon dan dia jatuh cinta padanya. Dia mengamuk dan mengoceh tentang bagaimana dia tidak punya hak untuk merindukan putranya dan bagaimana dia meninggal karena Ju Yeon. Dia memecahkan foto itu dan memerintahkan Kwon untuk mengawasinya lebih dekat. Setelah mereka pergi, Sujong keluar untuk membantu Ju Yeon membersihkan kekacauan. Dia menjelaskan persamaannya dengan nenek dan bagaimana hobinya adalah satu-satunya kegembiraan yang tersisa dalam hidupnya.
Semua yang dia sukai telah menjadi rahasia tetapi dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya padanya lagi. Dia tenggelam dalam pikiran saat dia kembali ke rumah. Ayahnya mencatat betapa sedihnya penampilannya dan dia meyakinkannya bahwa itu bukan karena dia. Dia terus memikirkan semua momen bahagianya dengan Ju Yeon dan bergegas keluar untuk menemukannya. Dia menemukannya di air mancur dan bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja jika hubungan mereka pernah terungkap. Dia mengatakan ya dan dia mengaku bahwa dia juga menyukainya. Di akhir My Dearest Nemesis episode 7, mereka berciuman. Itu memotong barang-barangnya di lotengnya, dan salah satu kotak berlabel naga hitam.